Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Adapun tema kita yang menarik pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang tips sehat ala Rasulullah SAW selama bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang saya di sini sudah ditemani dengan para ibu-ibu yang cantik, masya Allah. Ada Bu Amna, ada Miss Liz, ada Bu Ati, ada Ustazah Nora. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasakah hari ini ibu semua? Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, mungkin kita akan langsung saja mulai mengenai tentang tips sunnah yang sangat populer bagaimana Rasulullah itu berbuka. Di sini kita akan mendengarkan pendapat atau tanggapan dari Ustazah Nora mengenai tips sehat ala Rasulullah di bulan Ramadan. Ya, terima kasih Pak Kiki. Iya, Ustazah. Adapun tips sehat ala Rasulullah, ada hadis dari Rasulullah yang berbunyi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaktiru rotubatin qabla ayyusalli fa illam takun rotubatin fatumairot fa illam takun tumairatun hasan kasawatin mimmain, yang mana artinya Rasulullah berbuka dengan kurma dan air. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma yang segar. Jika tidak ada, maka berbukalah dengan kurma yang kering. Jika tidak ada juga, maka Rasulullah akan berbuka dengan air. Nah, bagaimana kalau kita lihat tips sehat ala Rasulullah ini dilihat dari pandangan secara medis yang akan dibawakan atau dijelaskan oleh Bu Amna? Pandangan secara medis ini sangat luar biasa sekali, di mana setelah 12 jam lebih kita berpuasa, tubuh membutuhkan asupan gula yang alami untuk menaikkan kadar gula darah secara perlahan. Mengonsumsi kurma sangat baik sekali karena mengandung glukosa dan serat yang mudah dicerna. Sedangkan air membantu rehidrasi bagi tubuh kita. Untuk itu Bu Amna ya. Dan yang menarik, sunnah ini mengajarkan kesederhanaan, tidak langsung makan berat pada saat kita berbuka puasa. Masya Allah. Berat sekali Bu Ati, Masya Allah, luar biasa makan sunnah Rasulullah ini ya Bu. Ini Miss punya tips untuk keluarga yang ada di rumah, bagaimana kita makan di awal puasa. Yang pertama, kita makan 1 atau 3 butir kurma terlebih dahulu. Selanjutnya, minum 1 gelas air putih. Kemudian, beri jeda 5 atau 10 menit sebelum kita makan besar ya. Ini sangat membantu lambung kita bisa beradaptasi terlebih dahulu. Itu dari tips untuk pada RTR ya. Masya Allah, terima kasih Amna, Miss Liz, dan Bu Ati atas penjelasannya. Kalau begitu, Ustaz juga mau tanya nih kepada ibu-ibu, Miss Ustazah, tentang balas dendam di bulan Ramadan. Tapi ini bukan balas dendam terhadap orang, tapi balas dendam terhadap hawa nafsu kita Saat berbuka. saat berbuka. Ya.
Nah, pertanyaannya, bagaimana ajaran dari Rasulullah ini tentang balas dendam terhadap makan tadi? Ya, terima kasih Pak Kiki. Saya akan menjelaskan, Rasulullah mengingatkan agar kita memenuhi perut tidak secara berlebihan. Prinsipnya sederhana, yakni makanlah secukupnya, di mana dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya berbunyi makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Betul sekali Ustazah Nora, dalam dunia medis makan berlebihan juga bisa menyebabkan lonjakan gula darah, asam lambung, dan rasa kantuk yang berlebihan saat kita tarawih. Sangat tidak baik bagi tubuh. Oh iya Bu Amnah ya, kalau selalu kenyang ibadah jadi kurang fokus, jadinya mengantuk kalau mau sholat tarawih. Oh iya Ustazah, Bu Amna, Bu Ati, nih Miss punya tips lagi nih buat keluarga ACR di rumah. Jadi yang pertama, kalau mau berbuka itu ambillah porsi kecil terlebih dahulu. Yang kedua, hindari terlalu banyak makan gorengan. Dan yang ketiga, kurangi makan manis yang berlebihan. Dan keempat, berhenti sebelum kenyang. Semoga bermanfaat ya tips dari Sweeties. Berarti Miss, Ustazah, selain kita mengetahui tentang tips makan sehat tadi, di Ramadan ini juga diidentik dengan sahur dan ibadah malam. Nah, Iya, betul. bagaimana cara kita untuk menjaga badan kita agar tetap fit meski sedang berpuasa? Ya, benar sekali Pak Kiki. Rasulullah SAW tidur lebih awal dan bangun untuk tahajud serta sahur. Beliau menjaga keseimbangan antara ibadah dan istirahatnya. Iya ya Ustazah ya, kurang tidur itu bisa menurunkan daya tahan tubuh dan konsentrasi. Idealnya kita harus tidur itu sampai 6-7 jam sehari total waktu tidur, dibagi malam dan siang selama bulan Ramadan. Iya Ustazah ya, Rasulullah juga melakukan tidur sejenak 15-20 menit sebelum zuhur. Sangat membantu memulihkan energi. Terus bagaimana cara makan Rasulullah SAW secara umum ya Ustazah? Beliau dikenal sangat sederhana Pak Kiki. Makan beliau sering berupa kurma, gandum, madu, dan susu. Kalau kita lihat dari ilmu gizi, itu termasuk whole food, minim proses, tinggi nutrisi, sangat baik sekali bagi tubuh kita. Artinya, Ramadan bukan ajang pesta makanan, tapi latihan pengendalian diri. Benar sekali Bu Ati. Jadi nih Miss nih ada tips kembali nih untuk keluarga ACR di rumah yang bisa kita lakukan setiap hari selama bulan Ramadan. Yang pertama, perbanyak buah dan sayur. Kedua, pilihlah karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau oatmeal. Yang ketiga, bisa makan protein yang cukup saat sahur ya. Dan terakhir, minum 6 atau 8 gelas air antara maghrib dan sahur. Insya Allah, selama kita menjalankan ibadah puasa, tubuh kita akan selalu fit dan sehat. Amin. Baiklah, pertanyaan terakhir nih buat semuanya. Apakah Rasulullah SAW itu tetap aktif berpuasa? Benar sekali Pak Kiki, Rasulullah SAW itu tetap beraktivitas walaupun dalam kondisi berpuasa. Aktivitas ringan bisa kita lakukan secara seperti berjalan kaki, juga membantu metabolisme tubuh tetap stabil. Ya, selama bulan puasa, olahraga ringan menjelang berbuka juga baik yang bisa kita lakukan, asal tidak berlebihan. Jadi berarti selain olahraga fisik, kesehatan mental juga penting. Kita harus kurangi stres, perbanyak zikir selama bulan Ramadan. Insya Allah hati menjadi tenang, puasa kita lancar, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa dan sangat seru sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Miss, Ustazah, kalau begitu ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil pada perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu berbuka dengan kurma dan air. Yang kedua, tidak berlebihan saat makan. Yang ketiga, menjaga pola tidur dan sahur. Yang keempat, yaitu mengkonsumsi makanan sederhana dan bergizi. Yang kelima, tetap aktif dan menjaga kesehatan mental. Ternyata Miss, Ustazah, tips sehat ala Rasulullah SAW bukan hanya bernilai ibadah, tapi juga sangat relevan dengan ilmu kesehatan modern. Semoga Ramadan kita pada kali ini diberikan Allah dengan kesehatan, keberkahan, dan dengan penuh pahala. Saya sebagai host
Pamit undur diri apabila terdapat kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu